Jadi One Punch Man menceritakan om-om botak ipir piwir yang punya damage 99,99999% gak ngotak, yang bisa nge-one hit musuh sampai close the door. Ciat, masuk bui. Yat, masuk penjara. Yat, jadi napi. Het, kok yang ini gak masuk bui? Apa kamu masih perawan? Jadi ceritanya ada pemuda pengangguran bernama Saitama yang ketemu monster kepiting. Dia berubah jadi monster karena suka nangkepin kepiting supaya rumahnya enggak ketuyulan. Dia ngebiarin Saitama karena masa depannya suram. Lagian ia juga sedang mencari bocah yang dagunya kebelah. Tak jauh dari sana, si Saitama ketemu sama tuh bocah emang dagunya kebelah. Kayak Opai tinggal tambahin pentil 2 aja nih dolar kuning. Si Saitama awalnya gak peduli sih, tapi kalau gak nyelamatin tuh bocah, animenya langsung tamat. Si Saitama pun menyelamatkan tuh bocah, dan alasan si Tuan Crab tuh ngincar si bocah karena telah ngegambar Choco Chip di dadanya. Si Saitama yang ngalangin pun dipukul sampai jauh, tetapi Saitama gak akan nyerah karena punya cita-cita jadi pahlawan. Meski dihajar habis-habisan, tetap Saitama bangkit sampai akhirnya ia bisa mengalahkan Tuan Crab. Beberapa tahun berlalu, di sebuah kota ada Piccolo nyasar yang ngancurin semua kota. Agen pemerintahan pun nyuruh para pahlawan buat nyerang si Piccolo yang bisa dihabisin dengan easy peasy oleh Piccolo. Sampai ia mau ngelukain seorang gadis kecil, namun beruntung ada om-om botak yang nyelamatin dia. Ternyata alasan si Piccolo datang ke sini tuh karena bosan jadi karakter sampingan doang. Udah fix sih si Piccolo salah milih anime karena bisa dibuat tahu oleh si Saitama sampai kembali ke universe-nya. Ya, dia tuh si Saitama yang berusaha keras jadi pahlawan sampai kelewat botak. Meski dia tuh ipir piwir tapi gak punya podcast, jadi kehidupannya tuh pas-pasan, tinggal di kontrakan dan hobinya nyari diskonan. Di suatu minimarket, pas mau bayar belanjaan, tiba-tiba minimarketnya hancur gara-gara seseorang yang cosplay jadi Titan. Awalnya dia tuh wibu binaragawan yang ngewaifuin si Eren. Lihat hal itu, si kakak membuat serum super soldier yang membuatnya jadi Titan. Tak lama kemudian, si Saitama udah nangkring di bahunya. Eren, buy one yuk. Hajar dia adikku. Klok, si serum emang bisa ngegedein badan tapi enggak sama otak dan titit. Jadi si Titan malah ngirim kakaknya ke isekai. Goblok. Si Titan marah dan ngehajar si Saitama. Ura. Dikira udah ngalahin si botak, si Saitama malah terbang dan nge-one hit si Titan. Pokoknya di dunia ini gak ada yang bisa ngalahin si botak OP sih. Tapi dengan keopeannya, si Saitama ngerasa hidupnya hampa. Bahkan seekor kucing pun gak mau menemani dia. Datanglah monster yang ngerosting dia. Hahaha, dasar Bobby. Makanya jangan cepu jadi orang. Jadinya gak punya teman. Ngakunya introvert tapi diam-diam jadi let call pakai orang dalam ya si Prab. Serot, berisik banget. Ya, beginilah hari-hari si Saitama si botak yang telanjur OP. Tapi tiba-tiba si Saitama bangun karena ada monster bau tanah nyerang dia dan ingin mengambil alih bumi. Si monster heran ada manusia yang bisa tahan serangan dia. Si Saitama pun juga baru kali ini ia terluka, yang alhasil pertarungan memperebutkan global pun dimulai. Jedag, jedug, buk, jedug, juger, buk, jedug, buar, trang, rung, buar. Hingga semua krocok pada KO. Lalu datanglah bos terakhir, tapi pas mau juga buy one, ring, jedag. Yang ternyata semua itu hanya Mugen Tsukuyomi doang. Saitama melihat keluar karena ada monster bau tanah keluar, berharap mimpinya akan kenyataan. Ia pun mengajak baku hantam, si monster malah log out. Pagi harinya Saitama ngedengar ada ormas nyamuk nyerang kota, sampai hewan ternak pun disedot sampai habis. Gak pedulilah dia dan milih nyiramin kaktusnya. Rupanya nyamuk udah datang ke kotanya. Lok, gak kena. Bahkan ada Germo yang jadi korban sampai anemia. Yang ternyata ormas nyamuk dipimpin sama mega nyamuk. Lalu datanglah sebuah cyborg yang bernama Genos. Karena komposisinya tulang besi urat kawat darah oli, jadi serangan si mega nyamuk gak ngaruh ke dia. Malah si Genos ngeluarin jurus Katon no Jutsu. Si Genos berusaha nyerang si nyamuk tapi gak kena-kena, ampe tangan si Genos copot. Namun si Genos juga berhasil nyopotin kedua kakinya. Yang hasilnya si mega nyamuk ngumpulin ormas nyamuk dan membentuk Genki Dama. Si Genos mau ngeganggu si nyamuk, datang Saitama yang sibuk ngejar nyamuk. Woi, ini anime apa? Kok ada Genki Dama? Gak tahu naratornya blok. Mereka pun diserang yang membuat si Genos ngebakar semuanya. Tapi si Genos lupa masih ada Saitama yang ternyata baik-baik aja. Si mega nyamuk berhasil evolusi yang membuat si Genos jadi balangsakan sampai ia mau ngeledakin inti core I9-nya untuk ngalahin si nyamuk. Tepok, cerot. Wah anjir, kenapa lain dari tadi?
Entar animenya gak seru dong. Si Genos pun ingin jadi muridnya si botak ampe mohon-mohon ke kontrakannya. Jadi ceritanya 4 tahun yang lalu saat umur saya 15 tahun, saya sedang merasakan masa pahit-pahitnya kehidupan anak SMP. Saya itu masih normal, punya 2 kaki 2 tangan 1 titit, sampai ada suatu cyborg yang membunuh keluarga saya. Beruntung saya diselamatkan. Udah. Iya gue terima lu jadi murid gue, tapi lu udah divaksin booster belum? Gimana mau vaksin? Kan gue robot. Saat sesi curhat mamah berlangsung, tiba-tiba ada monster nyerang mereka. Ngerusakin rumah orang lain aja si Ternyata si monster punya squad. Ada gorila Saibot yang dihadapi si Genos, sementara Saitama bakal ngelawan kucing Oyen dan berit tanah. Pertarungan para Saibot berlangsung sangat sengit, sedangkan si botak walaupun si Oyen ngebab kayak bagong, tetapi satu pukulan B aja dari Saitama membuat si Oyen meninggoy. Ayo panik nih. Guruduk ciluk. Si Genos juga berhasil ngalahin si gorila yang membuatnya ngaku mereka tuh sekte rumah evolusi yang dipimpin sama Dr. Genus yang bertujuan untuk membuat manusia lebih kuat sampai kelewat abah-abah. Namun dengan penelitiannya ia kembali menjadi bunjangga dan membuat klan dirinya untuk penelitian. Gas balik gak nih? Gas lah kalian ganti rugi, rumah gue hancur. Mereka pun OTW sekarang karena Saitama sore ada diskonan. Walaupun harus melewati gunung dan lembah, mereka berhasil menemukan markasnya yang langsung digembos sama si Genos. Ucapin salam dulu kayak minimal. Ngeliat itu si Genos panik dong dan milih untuk ngeluarin monster yang paling kuatnya. Tapi Saitama nemu nih pintu yang asli, karena yang asli ada badaknya. Assalamualaikum Ato. Tiba-tiba si Genos ditubruk oleh monster yang terkuat di sini bernama Kabuto. Bener kan? Yang asli ada badaknya. Si monster langsung ngajakin si botak untuk baku hantam. Malah diganggu sama si Genos yang belum kenok. Walaupun udah pakai kekuatan Jojo dan Katon no Jutsu, ya ujung-ujungnya si Genos jadi keribo. Pertarungan Saitama dan si Kabuto pun dimulai dengan si Kabuto yang tiba-tiba ada di belakang, tapi pas mau nyerang, pait. Walaupun Saitama mukanya kayak Falcon, tapi si Kabuto nyium aroma bau bawang yang kuat. Woi Saitama, lu ibu kan sampai punya kekuatan sebesar ini. Jadi kalian mau tahu rahasia kekuatanku? Oke, akan aku beritahukan. Jadi pasang telinga Anda baik-baik. Jadi rahasianya adalah push up, sit up 100 kali dan lari 3 km selama 3 tahun. Udah gitu aja. Yang bener loh. Ngedengar itu si Kabuto nyimpulin bahwa si Saitama enggak sekuat yang dia kira. Yang lantas ia ngebab sebagong-bagongnya yang langsung menyerang Saitama tanpa henti. Karena ada diskonan di sore hari, Saitama langsung menghabisinya. Wahai muridku, ayo kita OTW sebelum kita terlambat. Siap sensei. Pagi harinya ada sekelompok pengangguran bernama Geng Surga yang sedang demo masalah RUU KUHP yang membuat orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, sambo mati. Tapi gak ada yang dengerin. Alhasil mereka ngeruntuhin sebuah gedung milik orang kaya yang hasil korupsi. Waduh, salah gedung bos. OTW lah mereka ke rumah Sultan di dekat sana. Meski sempat dihadang satu pahlawan yang bernama Mumen Rider, tapi langsung wasted. Berita 100 pasukan botak pun sampai ke telinga Saitama. Awalnya sih nggak peduli, tapi pas lihat member geng surga pada botak, takutlah Saitama citranya kecoreng. OTW lah dia. Woi, ada Mang Selos. Bukan gue anjing. Pasukan botak pun hampir sampai di bangunan milik PT Berak Lancar, tapi dihadang seorang ninja Konoha bernama Sonic yang ternyata dia diperintahkan sama sang sultan untuk ngalahin 100 pasukan botak. Ya, karena dia tuh cepet banget, bisalah ngalahin mereka semua cuma 50 detik doang. Yang membuat pemimpin mereka lari terbirit-birit itik-itiprit. Si pemimpin pasukan botak ketemu sama botak OP. Dikiranya NPC biasa, diseranglah oleh dia yang dibalas balik sama Saitama. Ampe lari terkiprit-kiprit lagi. Merasa udah beres, Saitama mau pulang. Malah ketemu sama si Sonic yang dikiranya si Saitama itu komplotan 100 pasukan botak yang langsung diserangnya. Woi, gue tuh pahlawan yang bernama Saitama yang suka nyelamatin kota. Gak pernah denger tuh. Karena si Sonic terlanjur marah karena serangannya ditangkis dengan mudah. Akhirnya ia ngeluarin jurus Shiraishi no Jutsu. Meski gak ngaruh apa-apa sih, karena Saitama berhasil nyenggol kantong menyanyi si Sonic. Karena merasa mules nahan kencing, kaburlah dia. Malam harinya Saitama buka curhat mamah lagi dengan si Genos. Kenapa ya aku tuh gak terkenal, kan udah ngalahin banyak penjahat binal. Oh, itu karena senpai gak terdaftar di partai pahlawan. Ngedenger itu Saitama langsung daftar dong. Ini gak pakai sertifikat vaksin kan? Keesokan harinya mereka datang ke tempat ujian pahlawan. Ada banyak peserta sih yang ikutan dengan motif beragam. Ada yang emang pengen nyelamatin orang-orang, ada juga yang pengen terkenal doang, bahkan ada yang pengen ngeharem. Penampilan Saitama 11-12 sih sama NPC, jadi dia diremehin. Tapi pas dites main lompat-lompatan, ampe
ketinggian, main lari-larian sampai berkali-kali, main pukul-pukulan pakai alat pukul sampai alat pukulnya gak bisa dipukul, sampai yang ngeremehin tadi kena mental. Dah lah, gak bakal menang dia MC-nya. Pulang yuk. Setelah semuanya selesai, Saitama ketemu sama Genos di ruang ganti. Saitama bertanya-tanya dong, emang Cyborg perlu tes beginian, kan tinggal pakai cheat engine selesai, apalagi ada tes tulisan. Keluarlah hasil mereka yang si Genos diakui sebagai pahlawan ranking S, sedangkan si Bobby malah ranking C yang untungnya dia terima dengan lapang dada. Mereka pun pergi ke tempat seminar yang diisi ama pahlawan bernama Snake. Tingkah Saitama seperti orang yang ngedengerin khotbah Jumatan yang membuat Snake marah karena gak dihargain. Ciat, watau, 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 hiat, watau. Makin gak peduli lah Saitama, mereka pun akhirnya bisa pulang sambil si Genos nyeritain asal mula partai pahlawan dibangun. Dulu, cucu pemilik partai pernah diselamatkan oleh seorang pahlawan. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan, si Saitama terus mikir masalah ranking. Perasaan di Avenger gak ada ranking dah. Lalu tiba-tiba datang si Snake yang ngajak Saitama baku hantam karena gak mau rankingnya kesalip ama anak bau bawang. Beberapa hari berlalu, Saitama dan Genos ketemuan untuk latihan. Si Saitama masih bingung gunanya ranking bagi pahlawan apaan. Yang ternyata kalau rankingnya Sasuga bisa punya banyak followers dengan instan, dan banyak perusahaan yang bagi-bagi sampel gratis kalau jadi affiliate TikTok, dan bisa ngasilin uang bermiliar-miliar juta-juta. Cocok lah buat si botak pengangguran cari uang. Mereka pun mulai latihan. Dengan si Genos nyerang berkali-kali tapi gak ada yang kena. Udah ngeluarin laser perusak alam juga masih gak guna. Global warming goblok. Ampe dipukul-pukul berkali-kali yang kepukul cuma shadow-nya aja. Lari. Sampai si Genos masuk ke mode overlock dan ngeluarin hawa panas prosesor Celeron ngerender video. Si botak malah ada di belakang. Kesel lah si Genos dan minta Saitama untuk serius seperti ngelawan musuh-musuhnya. Yang akhirnya si Saitama ngeluarin 0,0 kekuatannya yang berhenti di muka yang ninggalin bekas panjang kenangan. Udah tahu kalau si Genos gak bakal menang lawan Saitama, Saitama ngajak mukbang udon. Mukbangnya sedikit aja, cuma seember doang yang bisa dihabisin sama Genos yang pakai chat engine. Sementara Saitama malah tepar. Lalu datang pahlawan ranking A peringkat 1 datang yang bernama Amaimas yang ngajak si Genos bicara. Hati-hati loh, siapa tahu dia ngeragil. Yang ternyata Amaimas cuma ngerekomendasikan PGA RTX 4060 ke si Genos biar gak gampang panas. Gimana? Lu gak ngeragil kan? Mereka pun kembali pulang yang tiba-tiba si Genos datang yang pengen tinggal bareng. Gak boleh. Gak boleh nih. Ya udah. Semoga besok belak gue gak lancar. 5 hari pun berlalu. Saitama sedang rebahan karena gak ada kejahatan. Diberitahulah oleh si Genos pahlawan kelas C jika gak berkontribusi buat partai pahlawan akan dikeluarkan. Dan terlebih lagi kelas C hanya ditugaskan mengalahkan penjahat kelas teri. Panik dong Saitama ngedengar itu dan bergegas OTW sambil memberi tugas ke si Genos buat jadi 10 besar di kelas S. Ya alasannya tuh agar dia gak ikut. Mulailah si Bobby patroli berkali-kali sampai pagi tetap gak nemu juga. Malah ketemu si Sonic yang pengen balas dendam karena bijinya hilang sebelah. Gak pedulilah si Bobby dan milih pergi. Sampai si Bobby dibuat marah karena terus diganggu. Sampai ada Tank Top Tiger datang yang nuduh Saitama penjahatnya dan nantangin Saitama. Itu ada Tank Top Tiger. Iya katanya sempaknya ada gambar trio macan dan jarang diganti-ganti. Tapi langsung diduar oleh si Sonic. Nyadar si Saitama udah jadi pahlawan, caperlah dia dengan ngerusakin area sekitar. Alasannya tuh caper ke Saitama karena pengen jadi rival abadi kayak Naruto dan Sasuke. Meski udah ngerusakin banyak tempat, si Bobby gak sadar dia tuh penjahat. Sampai ia nolongin seorang anak, barulah dia sadar si Sonic tuh jahat. Kamu nakal. Plok blues. Kembali ke partai pahlawan yang memerintahkan biji emas dan Tok Dalang buat patroli di kota Z. Kota Z terkenal dengan red gacha monsternya yang tinggi sampai ditinggal para pribumi. Sebenarnya mau diurus sama Tatsumaki, pahlawan kelas S peringkat kedua. Kesukaan Loli Kiawan karena gak bisa ditangkap FBI walaupun unyu-unyu umurnya udah puluhan karena tubuhnya berhenti tumbuh. Kembali ke kedua pahlawan yang menemukan monster rumput laut yang lantas si biji emas nembakin ke tapelnya yang bisa ditanggis dengan easy peasy dan membuat si biji emas langsung tepar. Tinggal Tok Dalang yang ngeluarin sulap munculin pedang. Ampe pedangnya bisa manjang. Hal itu cuma membuat si monster kegores doang. Merasa bukan tandingan, Tok Dalang
meminta bantuan partai pahlawan. Kok Dalang pun cosplay jadi gelandangan ampe pingsan. Lalu si monster rumput laut ketemu sama Saitama yang ternyata rumahnya ada di kota ini. Tahu kan apa yang akan terjadi? Daripada mubazir, Saitama memasaknya, lumayan kan bisa dimakan. Dengan kejadian ini, alhasil kota Z terkenal sebagai tempat farming monster. Kisah ini ditutup dengan Anjing,